Ya, pagi hari ini saya akan berbicara mengenai perpisahan. Kira-kira apa yang terlintas di dalam pikiran Anda ketika mendengar kata perpisahan? Ya, betul sekali. Ketika kita mendengar istilah perpisahan, kebanyakan dari kita terlintas bayangan sesuatu yang menyedihkan, sesuatu yang membuat diri kita menderita. Jadi kebanyakan dari kita menganggap perpisahan dan penderitaan itu adalah identik, sama. Karena setiap ada perpisahan, di sana pasti ada penderitaan. Iya kan? Kebanyakan dari kita berpikir seperti itu. Lantas apakah betul penyebab dari penderitaan yang kita alami adalah perpisahan? Nah, kita harus melihat lebih dalam fenomena yang kita hadapi saat ini. Fenomena yang kita hadapi ketika kita berpisah dengan orang yang kita cintai. Ya, sebenarnya kalau kita melihat secara lebih dalam, penyebab dari kita mengalami penderitaan itu bukan karena perpisahan yang kita hadapi. Tetapi karena apa? Karena ketidakterimaan kita di dalam menghadapi perpisahan itu. Ketidakterimaan ini muncul karena adanya kemelekatan yang kuat. Karena adanya hubungan yang kuat sehingga kita melekat kepadanya, dan sebagai akibatnya kita tidak mau terpisah darinya. Karena kita tidak mau, otomatis ada sebuah penolakan di dalamnya. Nah, penolakan itulah yang menyebabkan kita menjadi menderita. Kita sadar bahwasanya setiap kali ada pertemuan, pasti di sana juga akan ada perpisahan di akhirnya. Jadi ketika kita bertemu dengan seseorang, entah itu orang yang kita cintai atau tidak, suatu saat pasti kita akan mengalami yang namanya perpisahan. Siapapun yang dipertemukan pasti juga akan dipisahkan. Siapapun yang pernah mengalami pertemuan, nanti suatu saat juga pasti akan mengalami perpisahan. Kalau kita sadar tentang hukum ini, kita tidak akan mudah membuat diri kita menjadi menderita karena perpisahan. Karena apa? Kita sadar bahwasanya perpisahan adalah konsekuensi dari adanya pertemuan. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwasanya yang menyebabkan kita menderita itu bukan karena perpisahan, tetapi karena ketidakterimaan kita di dalam menghadapi perpisahan itu. Ketidakrelaan kita melepas orang yang seharusnya pergi. Kalau kita memiliki kerelaan, kalau kita memiliki pemahaman yang benar tentang perpisahan ini, maka derita yang kita alami ketika kita mengalami perpisahan itu sangat tipis sekali. Bahkan kita bisa tidak menderita sama sekali karena kita memahami sifat dari kehidupan ini. Jadi level penderitaan kita ketika kita mengalami perpisahan itu tergantung dari bagaimana kita memandang itu. Bagaimana pemikiran kita terhadap perpisahan itu. Semakin kuat kita menggenggam erat-erat perpisahan itu, atau semakin erat kita melekati orang yang kita sayangi, orang yang berpisah dengan kita, maka semakin besar pula penderitaan yang harus kita tanggung. Makanya tidak heran ketika kita melihat sebuah perpisahan, ketika kita berpisah dengan orang yang tidak begitu dekat dengan kita, rasanya biasa-biasa saja kan? Tidak begitu membuat diri kita menjadi menderita. Karena apa? Di sana tidak ada keterikatan yang begitu kuat. Jadi kita bisa rela meninggalkan mereka, atau kita rela mereka meninggalkan kita, karena di sana tidak ada keterikatan yang begitu kuat yang membuat diri kita menjadi tidak rela. Oleh sebab itu, yang menyebabkan diri kita menderita sesungguhnya adalah kemelekatan dan juga ketidakrelaan. Sesungguhnya tidak ada yang menyakiti atau disakiti ketika terjadi perpisahan.
Orang yang pergi memang sudah sepantasnya pergi. Dan orang yang ditinggalkan memang sudah sepantasnya menerima perpisahan itu. Menerima ditinggalkan. Karena memang pertemuan dan perpisahan itu adalah satu paket yang tidak bisa dipisahkan. Siapapun yang pernah bertemu, pasti akhirnya juga akan mengalami perpisahan. Jadi saudara-saudara yang berbahagia, kalau kita mengalami perpisahan, apa yang seharusnya kita lakukan supaya kita tidak dibuat menderita karenanya? Yang pertama yang harus kita miliki adalah pemahaman yang benar. Pemahaman bahwasanya sudah sewajarnya bagi kita mengalami perpisahan dengan orang-orang yang pernah kita jumpai. Sudah sewajarnya orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang kita sayangi akan berpisah dari kita. Karena suatu saat memang perpisahan itu pasti akan terjadi, entah cepat atau lambat. Kemudian, langkah yang kedua, kita harus memunculkan sebuah kerelaan. Kenapa kerelaan itu penting? Karena tidak ada yang disebut sebagai penderitaan atau tidak ada yang disebut sebagai menyakiti dan disakiti kalau dua-duanya sudah sama-sama rela. Sudah sama-sama rela untuk melepas kepergian orang lain. Suatu contoh misalnya, saya sudah rela melepas ketika ada orang lain atau orang yang saya sayangi meninggalkan saya. Kalau saya udah rela, maka orang yang meninggalkan saya itu tidak membuat diri saya menderita, dan saya juga tidak dibuat menderita karenanya, karena kita sudah sama-sama rela. Jadi kerelaan inilah yang membuat diri kita bisa saling memahami. Karena saling memahami, maka bisa saling menerima. Kita bisa saling menerima perpisahan. Karena perpisahan ini adalah bentuk kewajaran hidup. Dan kalau kita sudah sama-sama rela ditinggalkan dan meninggalkan, artinya di sana tidak ada istilah menyakiti dan disakiti. Karena dua-duanya sudah saling rela, sudah saling melepas, sudah saling mengizinkan bahwasanya dengan perpisahan ini akan ada jalan di mana kita akan menempuh kebahagiaan dengan cara masing-masing. Saya bahagia dengan cara saya sendiri, dan dia juga bahagia dengan cara hidup dia sendiri. Jadi tidak ada yang dikatakan menyakiti ataupun disakiti, karena dua-duanya sudah saling rela. Dan kerelaan ini berdasar dengan harapan yang baik juga. Dengan harapan, dengan perpisahan ini, saya bahagia dengan cara hidup saya sendiri, dan dia juga bahagia dengan cara hidup dia sendiri. Meskipun jalan yang kita tempuh berbeda, kita tetap sama-sama memperjuangkan kebahagiaan diri kita masing-masing. Maka ketika kita memiliki pemahaman seperti ini, kita bisa rela meninggalkan orang yang kita sayangi, dan orang yang kita sayangi ketika berpisah dengan kita sama-sama merelakannya. Jadi bukan karena perpisahan yang menyebabkan kita menderita, tetapi karena ketidakrelaan kita. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang berbahagia, karena perpisahan adalah konsekuensi dari adanya pertemuan, maka mau atau tidak mau, kita harus siap menghadapi perpisahan itu. Dan di dalam menghadapi perpisahan itu, bekal yang harus kita persiapkan adalah pemahaman yang benar dan juga kerelaan hati untuk melepas. Karena ketika kita memiliki pemahaman yang benar, maka kita akan merelakan orang yang meninggalkan kita. Karena itu sudah sewajarnya. Ketika kita sudah mempraktikkan melepas, atau ketika kita berusaha untuk melepas, maka kita tidak akan begitu terikat dengannya. Dan karena kita tidak begitu terikat, maka di sana ada kerelaan hati untuk melepaskan.
Dan kerelaan hati ini selalu berdasar pada pemahaman yang benar, dengan berdasar dengan tujuan yang baik, bahwasanya kita berpisah demi kebahagiaan kita masing-masing. Meskipun jalan yang kita tempuh tidaklah sama, kita tetap sama, yaitu sama-sama memperjuangkan kebahagiaan diri kita masing-masing. Maka di situ ketika kita mengalami perpisahan, ada harapan baik dari setiap individu yang berpisah. Saya berpisah karena saya yakin bahwa cara hidup ini adalah cara yang terbaik, dan dia yang meninggalkan kita juga yakin bahwa dengan cara ini juga untuk kebaikan dirinya sendiri. Jadi keputusan untuk berpisah harus berdasar pada pemahaman yang benar, juga berdasar pada pengertian dan harapan yang benar, yaitu harapan semoga kita bisa saling bahagia meskipun tidak di jalan yang sama. Ya, sekiranya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang telah saya sampaikan ini bisa membuat Bapak Ibu Saudara sekalian menerima perpisahan yang harus Bapak Ibu Saudara sekalian alami. Karena perpisahan dan pertemuan adalah satu paket yang tidak bisa dipisahkan.